Nah, kalau teman-teman nanti lolos, nanti teman-teman bisa mendapatkan SMS seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini John bukan mau membahas mengenai info seputar kartu prakerja ya teman-teman. Jadi di video kali ini John mau menyampaikan mengenai bantuan BLT kepada pelaku UMKM atau pemilik usaha mikro. Karena mungkin dari beberapa teman-teman yang memang belum mendapat kebagian di program kartu prakerja, teman-teman ini mungkin John sarankan jika teman-teman itu berhak memiliki usaha mikro atau pelaku UMKM, teman-teman bisa mendaftarkan program yang terbaru ini dari pemerintah. Jadi berdasarkan info yang John dapat dari CNN Indonesia, bahwa pemerintah telah memutuskan memperpanjang pemberian BLT bagi UMKM atau dikenal dengan program bantuan presiden atau Banpres produktif senilai 2.400.000 per penerima. Jadi setiap pemilik UMKM akan diberikan bantuan senilai 2,4 juta. Jadi ini hampir seperti prakerja ya teman-teman. Hanya saja jika prakerja ini diberikan secara insentif bertahap yaitu 4 bulan, tapi karena ini program untuk UMKM itu diberikan melalui bukan e-wallet teman-teman, melalui BNI, BRI atau Mandiri yang telah ditunjuk sebagai bank penerima yang akan mencairkan bantuan teman-teman. Nah, selain itu juga perpanjang diberikan sampai Desember 2020 teman-teman. Jadi program ini diperpanjang sampai nantinya di bulan Desember tahun 2020. Nah, pada rencananya perpanjang BLT UMKM akan dimulai dicairkan pada pekan ini teman-teman. Jadi pada mungkin bulan ini ya, Oktober tanggal 10-an sampai mungkin nanti Desember ini pencairan tahap kedua bisa dimulai dilakukan karena pencairan tahap pertama sudah hampir mencapai 100% teman-teman. Nah, selain itu pemberian Banpres produktif merupakan salah satu program yang diberikan pemerintah untuk UMKM di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ya teman-teman. Jadi dampak dari COVID-19 ini bukan hanya diterima oleh para karyawan atau buruh-buruh yang mendapatkan seperti di PHK ya teman-teman, tapi dari pelaku usaha UMKM juga mengalami dampak. Perlu kita sadari teman-teman bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai bentuk bantuan walaupun tidak hanya berbentuk seperti BLT atau prakerja atau dalam bentuk lainnya teman-teman. Tetapi pemerintah juga melakukan seperti relaksasi kredit, pembiayaan ke UMKM atau pengurangan pajak dan biaya listrik ya teman-teman. Jadi pemerintah ini telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan kita dalam proses keseharian berekonominya teman-teman. Yang mana bertujuan untuk stimulus pemulihan ekonomi. Seperti diketahui, pemerintah menyasar 12 juta pelaku UMKM untuk menerima bantuan UMKM sebesar 2,4 juta ini. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar ya ingin mengetahui bagaimana cara kita mendaftarkan dan hingga sampai proses mendapatkan bantuan dari Banpres UMKM ini ya teman-teman. Jadi teman-teman banyak nih yang teman-teman bingung. Ini kita bisa mendaftarnya lewat online atau mengunjungi kantor-kantor dinas. Oke, jadi kali ini John juga akan membahasnya ya teman-teman, agar teman-teman ini tidak salah atau bahkan teman-teman tidak terjerumus ke link-link yang hanya membutuhkan data teman-teman dan link itu ternyata hoax. Nah, jadi proses yang benar adalah teman-teman ini kalau memang telah memenuhi syarat, nanti teman-teman tinggal langsung datang aja ke Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten provinsi di wilayah teman masing-masing. Nah, nanti di sana kita akan mengetahui syarat-syarat pendaftaran bantuan UMKM. Yang pertama yaitu
tidak sedang menerima kredit modal dari bank atau KUR ya teman-teman, karena nantinya itu merupakan satu syarat untuk menerima bantuan ini. Yang kedua, pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia. Jadi yang paling utama adalah orang Indonesia teman-teman. Jadi walaupun ada yang orang asing itu tidak boleh mendaftarkan. Yang ketiga, sudah mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK, yaitu KTP ya teman-teman. Jadi yang wajib itu sudah memiliki KTP. Yang keempat, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya. Jadi ini seperti SKU ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ini sudah memiliki surat keterangan usaha, itu biasanya nanti teman-teman ini diusulkan dari RT RW terus ke kecamatan balai desa. Itulah nanti mungkin teman-teman yang mungkin jauh lebih paham ya teman-teman bisa langsung tanyakan ke RT RW nya saja. Nah yang kelima teman-teman, yang kelima, bukan ASN atau pegawai negeri sipil. Yang keenam, bukan anggota dari TNI Polri. Yang ketujuh, bukan pegawai BUMN atau BUMD. Jadi itu syarat-syarat yang teman-teman wajib ketahui ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ini memiliki usaha dan merupakan anggota TNI Polri, itu tidak boleh teman-teman, karena itu melanggar dari syarat. Ataupun mungkin teman-teman ini yang bukan dari negara Indonesia atau negara asing yang memiliki usaha di Indonesia juga tidak bisa mendaftarkan untuk menerima bantuan tersebut. Nah, pelaku usaha akan diidentifikasi teman-teman. Jadi setelah teman-teman ini sudah memberikan lampiran dari berkas-berkas yang teman lampirkan, akan diusulkan dan diidentifikasi oleh lembaga pengusul yang diantaranya adalah dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten kota. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian dan lembaga. Nah, nanti teman-teman itu nanti akan diidentifikasi ya teman-teman. Data yang berhasil dikumpulkan akan diverifikasi layak atau tidaknya menerima bantuan tersebut, agar data tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK agar tepat sasaran ya teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh memasukkan data atau mungkin berpura-pura menjadi pemilik pelaku UMKM. Dan apabila para pelaku usaha mikro benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut, dananya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemilik UMKM. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan notif SMS dari bank-bank yang teman miliki, atau mungkin dari teman-teman ini tidak memiliki seperti ATM di BRI, BNI atau Mandiri, tapi teman-teman ini mendapatkan SMS untuk mengunjungi ATM. Teman-teman hanya mendaftar, membawa identitas teman-teman dan menanyakan ke bank yang tertera ya teman-teman. Kalau teman-teman ini mendapat SMS-nya dari BRI, teman-teman langsung kunjungin aja ke BRI dan bawa persyaratan teman-teman seperti KTP ya teman-teman untuk proses yang lebih lanjutnya. Nah, terus juga teman-teman nanti kalau semisal ya teman-teman, ini info penting buat teman-teman ya. Jika teman-teman ini ada yang sudah mendapatkan SMS dari BRI ya, tetapi itu bukan atas nama teman-teman, itu jangan teman-teman langsung menanyakan ke BRI-nya ya teman-teman, karena itu fix kesalahan dari sistem banknya, karena itu merupakan dari sistem ya teman-teman, tidak menuntut kemungkinan untuk kesalahan sistem. Jadi kalau memang teman-teman ini namanya tidak tercantum di SMS dari agen BRI, Mandiri atau BNI-nya, teman-teman itu wajib abaikan saja. Dan John juga mau menggaris besar kepada teman-teman yang menerima link-link bantuan Banpres ini ya teman-teman, karena pada dasarnya bantuan ini itu ditujukan untuk gelombang kedua ini bukan melakukan secara online ya teman-teman. Daftarnya itu bukan melakukan
daftarnya bukan melalui online tetapi offline teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mengisi link-link itu mungkin ada di daerah tertentu seperti Jakarta ya teman-teman, karena itu tidak menuntut kemungkinan untuk melakukan secara offline. Jadi mungkin di wilayah lain seperti saya di Jawa Tengah ya teman, di Purwokerto, mungkin teman-teman ini mungkin bisa langsung ke kantor saja untuk mengurusnya ya. Mungkin di kantor UMKM ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung search aja di Google Map mengenai kantornya. Pada intinya seperti itu teman-teman. Jikalau teman-teman sudah pernah mengisi link online mengenai bantuan, itu mungkin adalah dari pihak-pihak yang mengatasnamakan dari pemerintah, dan itu sudah pasti hoax ya teman-teman. Jikalau mungkin itu yang dari wilayah-wilayah Jakarta, itu mungkin benar karena di berbagai daerah itu masih ada yang bantuannya itu didaftarkannya secara online teman-teman. Tapi pada intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu lebih baik dan lebih jelasnya ya teman-teman bisa daftarkan secara offline dan mengunjungi kantor-kantor dinas UMKM di setiap kabupaten provinsi masing-masing teman-teman. Sekiranya itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum bantu channel John, seperti subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan notifikasi dari John mengenai seputar kartu prakerja dan info video bantuan dari berbagai sumber. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu jaga kesehatannya, gunakan maskernya, dan tetap beraktivitas. Wassalamualaikum